Welcome to Smart Learning. Belajar bahasa Inggris di channel Saya Bisa. Kali ini saya akan memberikan pengantar informasi tentang IELTS. Yes, today I'm going to give you a brief information about IELTS. Apa itu IELTS? What is IELTS? IELTS is the abbreviation of the International English Language Testing System. IELTS adalah singkatan dari the International English Language Testing System. Kemampuan bahasa Inggris yang diujikan di IELTS meliputi listening, reading, writing, dan speaking. IELTS mempunyai dua jenis tes. Yang pertama adalah academic, yaitu untuk siswa yang ingin melanjutkan studi atau belajar ke luar negeri. Dan yang kedua adalah general training, buat orang-orang yang ingin pindah migrasi ke luar negeri atau ingin bekerja di luar negeri. Hasil tes IELTS bisa dipakai untuk melanjutkan sekolah atau kuliah, juga bermigrasi atau bekerja di negara-negara seperti New Zealand, Australia, Kanada, UK, dan beberapa negara Eropa lainnya. Tes listening, reading, dan writing biasanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Hanya speaking dilakukan dalam waktu yang berbeda. Biasanya batasnya antara seminggu sebelum atau seminggu sesudah tes IELTS dilakukan. Ada dua macam tes IELTS. Yang pertama adalah PBT. PBT adalah Paper-Based Test. Dan yang kedua CDT. CDT adalah Computer Delivered Test. Paper-based test adalah tes yang dilakukan secara tertulis, sementara Computer Delivered Test, CDT, adalah tes yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Tes IELTS kurang lebih berlangsung selama 2 jam 45 menit, dan dari 4 kecakapan dalam bahasa Inggris yang diujikan pertama kali adalah listening. Hari ini secara khusus kita akan membicarakan secara lebih detail tes listening, dan saya juga akan memberikan beberapa tips bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi tes listening. There are 4 parts in the IELTS listening test. Listening test biasanya terdiri dari 4 bagian, part 1, part 2, part 3, and part 4. Pada bagian yang pertama, kepada kita akan diperdengarkan sebuah rekaman tentang percakapan 2 orang. Topiknya adalah social, jadi tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang booking arrangements, tour guide, dan sebagainya. Part 2, pada bagian yang kedua, kita akan mendengarkan rekaman masih tentang topik yang sama, topik sosial, topik tentang kehidupan sehari-hari. Bedanya adalah pembicaranya hanya 1. Jika pada part 1, bagian yang pertama, pembicara ada 2 orang, maka pada bagian yang kedua, pembicara hanya 1 orang. Lalu pada bagian yang ketiga, kita akan mendengarkan rekaman yang ketiga. Biasanya yang bercakap-cakap adalah antara 2 sampai 4 orang, dan topiknya adalah bukan lagi tentang social topic atau tentang kehidupan sehari-hari, tetapi tentang akademik, jadi hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran. Tentu saja tingkat kesulitan akan sedikit lebih meningkat. Masih sama dengan part 3, pada part 4 topiknya masih tentang akademik. Bedanya adalah pembicaranya biasanya 1 orang, misalnya seorang dosen yang akan berbicara. Selama mendengarkan rekaman dari bagian pertama sampai bagian keempat, kita harus menjawab pertanyaan, 10 pertanyaan pada masing-masing bagian. Part 1 sampai part 4, bagian yang pertama sampai bagian yang keempat akan berlangsung selama 30 menit. Jadi kita akan mendengarkan 4 rekaman dan menjawab 40 pertanyaan selama 30 menit.
Setiap bagian atau setiap part mempunyai 10 pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab bersamaan dengan pemutaran rekaman. Jadi kita harus benar-benar berkonsentrasi karena kita melakukan dua pekerjaan sekaligus, mendengarkan dan sekaligus menjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk sementara waktu kita jawab di lembar pertanyaan. Kemudian nanti kepada kita akan diberikan waktu 10 menit tambahan untuk mengalihkan atau menyalin jawaban-jawaban dari kertas pertanyaan di kertas jawaban yang sudah disiapkan. Informasi lain yang juga penting dalam tes listening adalah rekaman yang diperdengarkan kepada kita baik dari part 1 sampai part 4 adalah hanya satu kali, jadi tidak ada pengulangan. Bentuk pertanyaan bisa bervariasi, misalnya multiple choice. Atau bisa juga dalam bentuk matching, jadi kita mencocokkan jawaban. Kemudian ada juga bentuk seperti melengkapi kalimat, sentence completion. Bisa juga kita diminta untuk melengkapi bagan atau melengkapi flowchart atau melengkapi map atau peta. Lalu bentuk pertanyaan bisa juga berupa short answer questions. Jadi kita diminta menjawab pendek, misalnya dengan 1 kata, 2 kata, 3 kata, atau seterusnya. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi listening test. Tip yang pertama adalah tentu saja relax. Jangan tegang, tetapi tetap konsentrasi dan tetap berfokus. Tip yang kedua, kita tidak perlu mengetahui arti dari setiap kata. Jadi misalnya ada salah satu kata yang kita tidak tahu artinya, jangan lalu panik atau bingung. Yang terpenting adalah kita bisa menemukan ide pokok atau main point dan kita bisa menjawab dengan benar. Tip berikutnya adalah baca instruksi baik-baik. Baca instruksi dengan teliti agar tidak salah dalam menjawab. Jika instruksinya mengatakan write one word only, maka kita hanya bisa menjawab dengan 1 kata. Jika kita menjawab 2 kata, maka jawaban kita akan disalahkan. Jika instruksinya mengatakan write no more than 2 words, berarti kita boleh menjawab dengan 1 kata atau dengan 2 kata, tetapi tidak boleh lebih. Untuk pertanyaan multiple choice, yang perlu kita tuliskan jawabannya pada kertas atau lembar jawaban adalah hanya hurufnya saja, misalnya A atau B atau C, dan tidak perlu menuliskan jawabannya. Spelling harus benar-benar diperhatikan. Jadi misalnya kita menulis important, tapi kita tidak menulis T, maka jawaban kita akan disalahkan. Demikian pula jika kita menuliskan lebih, misalnya faithful, dan kita menuliskannya lebih 1 L, maka jawaban kita juga akan disalahkan. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan capitalization. Kapan kita harus menulis dengan huruf besar? Misalnya, Mr. Smith, M huruf besar dan S huruf besar. Demikian juga dengan aturan-aturan penulisan huruf besar yang lain. Aksen dari pembicara adalah bukan aksen Amerika, tetapi biasanya British atau Kanada atau Australia, juga bahkan ada aksen Asian English, jadi orang Asia yang akan menjadi pembicara. Tip berikutnya adalah kita harus membiasakan diri mendengarkan aksen-aksen yang bukan aksen Amerika. Misalnya mendengarkan BBC atau sumber-sumber lain yang pembicaranya adalah tidak menggunakan aksen Amerika agar telinga kita terbiasa.
Yang harus diperhatikan juga adalah bentuk jamak, jadi bunyi S setelah noun. Karena kalau pembicara mengatakan misalnya numbers, lalu kita menulis hanya number, maka jawaban kita juga akan disalahkan. Kemudian juga nama orang, misalnya Mr. Sanders, lalu kita menulis Mr. Sander, jawabannya juga akan disalahkan. Jadi memang harus benar-benar precise, harus benar-benar teliti, dan kita harus berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh para pembicara. Sebelum rekaman diputar dan percakapan dimulai, biasanya ada seseorang yang akan mengatakan, "First, you'll have some time to look at questions number 1 to 7, misalnya. Dan kepada kita akan diberikan waktu beberapa saat untuk membaca pertanyaan dan membaca jawabannya jika memang jawabannya adalah merupakan jawaban pilihan. Gunakan kesempatan itu, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk membaca pertanyaan-pertanyaan dengan cepat dan sebisa mungkin mempersiapkan apa kira-kira jawabannya. Disarankan juga untuk membuat notes atau oretan-oretan apa saja yang kita anggap penting dari apa yang kita dengar untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan. Notes, catatan-catatan atau oretan-oretan yang kita buat bisa kita lakukan di lembar soal. Karena jawaban bisa langsung didapatkan dari awal percakapan, tetapi kadang-kadang pula kita harus menunggu lumayan lama sampai jawabannya itu muncul dalam percakapan. Semoga informasi singkat tentang IELTS yang diberikan hari ini beserta beberapa tips untuk IELTS listening berguna terutama bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studi ke negara-negara seperti New Zealand, Australia, Kanada, UK, dan beberapa negara lain di Eropa. Jangan lupa untuk terus mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang baru dari channel Saya Bisa. Semua orang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah, never give up. Sekian pelajaran kali ini, sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton, thanks for watching, see you and bye.